Penguasa Istana Naga Langit bab 146. Wang Yutian juga memelototi Chen Ping dan berkata, "Kamu bahkan tidak melihat jam tangan emas ini dan mengatakan itu palsu. Jelas sekali kamu cemburu. Apakah karena kamu tidak tahan secara mental melihat pacar-pacarmu sebelumnya adalah lebih baik darimu?" "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Chen Ping tersenyum ringan. "Bah," Wang Yutian berseru, "kamu hanya iri. Jika kamu punya nyali, tunjukkan buktinya." "Chen Ping, kamu dan aku baru saja bertemu hari ini. Apa maksudmu dengan mengincarku di setiap kesempatan?" Melihat begitu banyak orang yang berbicara mewakilinya dan percaya padanya, Leng Bing tiba-tiba berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak memberiku penjelasan tentang masalah ini, aku akan membiarkanmu keluar secara horizontal. Apakah kamu percaya padaku?" "Bagus." Chen Ping mencibir. "Apakah itu jam tangan palsu atau bukan, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Sekarang karena kamu sendiri yang mencari penghinaan, jangan salahkan aku." Chen Ping berkata sambil berdiri. "Beri aku arloji itu, aku akan membuktikannya padamu." "Bagaimana kamu akan membuktikannya?" Tangan Leng Bing menyusut dan tidak memberikan arloji itu kepada Chen Ping. Tetapi bertanya dengan hati-hati, "Jam tanganku ini ratusan ribu dolar, apakah kamu mampu membayarnya jika kamu merusaknya?" Leng Bing tidak bermaksud memberikan jam tangan itu kepada Chen Ping. Lagi pula Leng Bing sendiri tahu bahwa jam tangan itu palsu, dia hanya menciptakan identitas orang kaya. Sederhana sekali, cukup jatuhkan ke tanah dan yang asli akan langsung dibedakan dengan yang palsu. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Begitu jam tangan emas itu dijatuhkan, akan langsung terlihat jelas apakah itu asli atau tidak. Mesin jam tangan emas itu semuanya terbuat dari emas, dan mustahil jam tangan palsu ini memberi Anda tiruan yang persis sama. "Pergerakan, kamu ingin menjatuhkan arlojiku." Ketika Leng Bing mendengar ini, dia berkata dengan malu-malu, "Chen Ping, jam tangan ini ratusan ribu dolar. Bisakah kamu membayarnya jika kamu memberikannya untukku?" Leng Bing tidak akan membiarkan Chen Ping menjatuhkannya, arloji itu palsu. Begitu dia menjatuhkannya, dia akan terlihat. "Ya, apakah kamu mampu membayarnya? Jam tangan yang harganya ratusan ribu dolar dan Anda berani menjatuhkannya ke tanah, tanda pengenal macam apa itu? Jika kamu tidak memiliki keterampilan seperti itu, jangan menyombongkan diri. Kamu pikir kamu benar-benar tahu cara mengidentifikasi yang asli?" Kerumunan itu menuding dan mencibir ke arah Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Ada cara untuk mengidentifikasi tanpa jatuh. Kamu harus tahu bahwa emas berbeda dari logam lain. Timbang saja jam tangan ini lalu bandingkan dengan situs resminya. Jam tangan palsu itu buatan asli. Tidak ada cara untuk memalsukan beratnya. Lagi pula berat emas tidak sama dengan bahan logam lainnya. Ini ide yang bagus, dan Anda tidak perlu merusak jam tangan." Katamu timbang dan timbang, ada sedikit kepanikan di mata Leng Bing. Dia tidak akan menimbangnya. Lagi pula, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk memalsukan beratnya. "Chen Ping, kamu iri pada Bing. Mengatakan bahwa arlojinya palsu. Jika tidak palsu, apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak bisa mengatakannya begitu saja dan saudara Bing harus mendengarkan pengaturan Anda." Zhang Miao bertanya sambil menoleh ke arah Chen Ping. "Jika arloji itu asli, aku akan membayar sendiri makanannya." Chen Ping berkata dengan penuh keyakinan, "Jam tangan ini palsu." Chen Ping sangat yakin. Begitu orang banyak mendengar ini, mereka melihat ke arah Leng Bing. "Saudara Bing, biarkan dia mengklaimnya, karena dia berani berkata begitu. Biarkan dia mati dan kita bisa makan gratis." Leng Bing agak bingung saat ini, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pria ini, Chen Ping, terus-menerus memegang arlojinya. Jam tangan ini membutuhkan alat timbang yang presisi, tapi sekarang kita belum punya. Bagaimana cara menimbangnya? Tidak bisakah kita menimbangnya dengan tangan kita saja? Leng Bing bertanya. "Ya, karena kamu benar, sekarang tidak ada alat timbang.
tapi beranikah kamu melirik jam tangan itu? Aku hanya perlu melihatnya. Chen Ping tertawa. Apa yang kamu inginkan? Jatuhkan untukku? Leng Bing bertanya dengan hati-hati. Tidak, saya tidak akan pernah merusaknya, dan jika rusak sedikit, saya akan membayar Anda kembali dengan harga sebenarnya, terlepas dari apakah jam tangan Anda asli atau tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak perlu menjatuhkan jam tangan Leng Bing. Dia hanya menggoda Leng Bing ketika dia berkata dia akan tahu apakah itu asli atau tidak begitu dia menjatuhkannya. Penguasa Istana Naga Langit bab 147. Tunjukkan saja padamu. Leng Bing tahu bahwa jika dia tidak menunjukkannya kepada Chen Ping, dia takut Chen Ping tidak mau menyerah. Jadi dia melepas arloji itu dan menyerahkannya kepada Chen Ping, lalu berkata, begitu banyak orang-orang sedang menonton, jika kamu menjatuhkannya untukku, maka bayarkan aku harga aslinya. Leng Bing percaya bahwa jika Chen Ping tidak menjatuhkannya dan menimbangnya, dia tidak akan bisa mengetahui keaslian jam tangan emas itu. Lagi pula, itu adalah tiruan yang tinggi, dan dia bisa mengetahui keasliannya dengan sekilas, kecuali seseorang adalah ahli jam tangan ahli. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping bisa mengetahuinya dengan sekali pandang. Chen Ping mengambil jam tangan emas Leng Bing, dan setelah memainkannya beberapa saat, dia menyerahkannya kembali kepada Leng Bing. Apakah ini? Leng Bing mengambil arlojinya dan memandang Chen Ping dengan ekspresi bingung. Kamu lihat saja dan tahu apakah itu asli atau palsu. Ya, aku hanya perlu melihatnya. Chen Ping menganggukkan kepalanya. Berpura-pura menjadi dewa. Leng Bing mendengus dingin dan memakai kembali arlojinya. Saat kerumunan sedang menunggu Chen Ping memberikan bukti, Zhang Miao tiba-tiba berseru. Saudara Bing, kamu segera melihat arlojimu. Leng Bing tertegun dan buru-buru melihat arlojinya. Dan seluruh tubuhnya membeku. Banyak siswa yang penuh keraguan dan melihat ke arah jam tangan emas Leng Bing, dan ketika mereka melihatnya, mereka semua juga membeku. Mereka melihat jam tangan emas di tangan Leng Bing sudah lama kehilangan kilau emasnya dan berubah menjadi warna tembaga merah, dan terlihat jelas warnanya telah memudar. Jam tangan emas itu pasti palsu, bagaimana bisa emas asli kehilangan warnanya? Semua penonton memandang Leng Bing dengan mata aneh, dan suasananya sangat canggung. Jam tangan ini ditiru dengan sangat buruk, segenggam debu emasku terjatuh. Chen Ping mengambil handuk basah dan menyekanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Wajah Leng Bing muram dan tidak menentu. Belum lagi betapa jeleknya, dan di sampingnya, Zhang Miao juga menatap Leng Bing dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Leng Bing, yang awalnya menjulang tinggi di atas yang lain dengan sikap arogan, merasakan wajahnya terbakar panas saat ini, dan matanya tidak berani menatap orang-orang di sekitarnya. Saudara Bing, kamu tidak akan ditipu oleh seorang teman, bukan? Kenapa kamu membelikanmu jam tangan palsu dari Swiss? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Hal ini mengingatkan Leng Bing. Leng Bing langsung senang, dan segera mengangkat kepalanya dan berkata, pasti orang itu yang menipuku. Sheikh menghabiskan ratusan ribu dolar, tapi sebenarnya membelikanku jam tangan palsu. Aku pasti tidak akan membiarkannya ketika aku menangkapnya. Dengan itu, Leng Bing membanting arloji emas di tangannya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Namun beberapa orang memandang ke arah Leng Bing, namun tidak ada lagi kepercayaan di mata mereka seperti yang baru saja mereka miliki. Jelas Leng Bing inilah yang berpura-pura dengan jam tangan palsu tersebut. Penjahat ini terlalu penuh kebencian. Itu hanya jam tangan seharga 300 ribu dolar, Bing pasti tidak akan memalsukannya. Anda tahu Bing sedang mengendarai mobil jutaan dolar, apakah dia masih perlu membeli jam tangan palsu untuk berpura-pura menjadi ******? Zhang Miao berdiri di sisi Leng Bing saat ini, membelanya. Leng Bing pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meletakkan kunci Mercedes miliknya di atas meja untuk menunjukkan statusnya. Siapa yang tahu mobil itu sewaan atau bukan? Kata Chen Ping sambil mencibir kali ini. Bahkan banyak yang berpikiran sama,
Lagi pula jam tangan emas Leng Bing itu palsu. Jadi mungkin saja Mercedes-Benz ini juga sewaan, lagi pula tidak akan memakan banyak biaya jika disewa sehari. Dasar kentut, kok bisa sewa? Aku sudah lama melihat Bing mengendarai mobil ini. Bukannya dia baru mengendarainya hari ini? Zhang Miao memarahi Chen Ping. Jika itu persewaan, mengapa Anda tidak membawa SIM Anda dan mencari tahu? Kata Chen Ping. Selama dia membawa lisensinya, dia akan langsung tahu apakah ada nama Leng Bing di sana. Zhang Miao memandang Leng Bing, seolah dia ingin Leng Bing membawa lisensinya agar Chen Ping tutup mulut. Leng Bing buru-buru berkata, "Aku harus pergi ke mobil untuk mengambilnya, itu terlalu merepotkan. Bukankah kamu hanya ingin melihat apakah aku benar-benar memiliki kekuatan? Aku akan memesan ulang jam tangan secara online sekarang, aku benar-benar tidak terbiasa memakainya tanpa itu." Penguasa Istana Naga Langit Bab 148. Dengan itu, Leng Bing memesan jam tangan seharga lebih dari $200.000 langsung secara online di depan orang banyak. Dan pembayaran berhasil. Tinggal menunggu pengiriman. Kali ini, mata penonton yang iri kembali lagi. Semua percaya bahwa Leng Bing benar-benar kuat, dan jam tangan palsu itu pasti ditipu. Leng Bing pun menghela nafas panjang. Statusnya sebagai Taipan akhirnya dipertahankan. Chen Ping memandang Leng Bing seperti itu dan tersenyum ringan. Memesan barang secara online, dimungkinkan untuk mengembalikannya. Dan setelah malam ini, Leng Bing dapat mengembalikannya sepenuhnya tanpa kehilangan 1 sen pun. Tapi Chen Ping tidak menunjukkannya. Dia masih ingin mengikuti Leng Bing ini dengan benar dan bersenang-senang. Soal jam tangan emas itu hanyalah kejadian kecil dan tidak mempengaruhi status Leng Bing di mata orang banyak. Leng Bing memandang Chen Ping dengan tatapan provokatif di matanya. Dia tahu bahwa Chen Ping ini mencoba membodohi dirinya sendiri, tetapi sekarang dia tidak hanya tidak membodohi dirinya sendiri, tetapi sikap orang banyak terhadapnya menjadi semakin hormat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak buruk dalam meminum anggur Maotai. Anggur jenis apa yang ingin kamu minum? Regal hotel ini memiliki semua jenis anggur, tetapi itu tergantung apakah Anda mampu membelinya. Leng Bing hampir dijebak oleh Chen Ping, dan sekarang dia ingin membalas budi. Bagaimana kalau brandy? Chen Ping memandang Leng Bing dengan cibiran dan tatapan provokatif di matanya. Apakah kamu berani meminumnya? Saya khawatir jika Anda membeli semua uang untuk meja tersebut, Anda tidak akan punya uang untuk membayarnya nanti. Leng Bing sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan memilih anggur yang begitu mahal, mengetahui bahwa sebotol brandy yang termurah akan mulai dari 200.000. Semua orang juga melihat ke arah Chen Ping dengan heran. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, saudara Chen Ping, Wang Han dengan lembut menarik ujung mantel Chen Ping. Dia pernah berada di bar dan mengetahui harga brandy. Harga botol ini ratusan ribu dolar, meskipun mereka hanya mengambil sebagian dari uangnya, itu masih cukup banyak. Melihat ekspresi wajah Wang Han itu, Leng Bing tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Chen Ping hanya berpura-pura, dengan sengaja mengatakan anggur yang begitu mahal untuk menakutinya. Brandy itu enak, aku sudah meminumnya beberapa kali. Jika kamu ingin meminumnya, maka kita akan punya beberapa botol. Leng Bing memberikan pilihan kepada Chen Ping. Dia ingin melihat apakah Chen Ping berani mengatakan bahwa dia ingin meminumnya. Pada saat ini semua orang memandang Chen Ping dengan cibiran di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Chen Ping tidak boleh berani memintanya. Kali ini Chen Ping mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Bagus. Chen Ping mengangguk, pelayan. 5 botol brandy. Chen Ping tidak memberi Leng Bing kesempatan lagi untuk menolak dan langsung berteriak ke arah pelayan. Melihat Chen Ping sebenarnya meminta 5 botol brandy dalam satu tarikan napas, semua orang terkejut. Leng Bing itu juga terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya. Tetapi dengan cepat bereaksi bahwa dia mengira Chen Ping pasti masih membuatnya kesal. Bahkan jika dia meminta 5 botol brandy, jika dia tidak membukanya, itu tidak akan dikenakan biaya.
Dia uang. Memikirkan hal ini, Leng Bing akhirnya menghela nafas lega, diam-diam senang karena dia hampir tertipu oleh tipuan Chen Ping. 5 botol terlalu sedikit. Ayo kita ambil 10 botol. Leng Bing memandang Chen Ping sambil bercanda, karena Chen Ping akan bermain seperti ini, dia juga akan bermain seperti ini. Anda tidak harus membukanya pada akhirnya, kembalikan saja jika waktunya tiba. Astaga, aku belum pernah meminumnya. Kakak Bing bahkan menginginkan 10 botol. Kakak Bing luar biasa. Lihat, ini adalah Taipan yang sebenarnya, bahwa Chen Ping berpura-pura menjadi seorang tahanan yang sudah direformasi, mengenakan pakaian yang tidak berharga 200 yuan. Dan masih mengatakan mereka minum brandy. Aku sial. Saat orang yang berpura-pura bertemu dengan Taipan yang sebenarnya, mungkin inilah pemandangannya hari ini. Tunggu dan lihat bagaimana akhir dari Chen Ping ini. Kerumunan semua memandang Chen Ping sambil bercanda, mereka ingin melihat bagaimana akhir Chen Ping. Dan saat ini Wang Han sangat ketakutan. 10 botol brandy, itu berarti 2 juta. Bahkan jika dia dan Chen Ping masing-masing menghitung satu bagian, itu berarti pengeluaran hampir 200.000 dolar, makan menjadi 200.000. Jika ini memberitahu orang tua, pasti akan membunuh mereka. Penguasa Istana Naga Langit bab 149. Saudara Chen Ping, lupakan saja. Wang Han memasang wajah gugup dan berbisik untuk membujuk Chen Ping. Melihat penampilan Wang Han, Leng Bing tiba-tiba tertawa, menatap Chen Ping dengan wajah ceria dan berkata, "Nak, belum terlambat bagimu untuk menyesal, seperti dirimu sekarang. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 20.000 yuan, kan? Dan juga minum brandy, menyombongkan diri tidak sebaik yang kamu lakukan." Menyesali, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Menyesal apa? Itu hanya beberapa botol brandy, belum pernah kamu meminumnya, apa yang perlu disesali? Jika kamu menyesal, kamu dapat memanggil pelayan kembali sekarang. Hahaha, bercanda sekali. Bagaimana mungkin aku menyesalinya? Beberapa juta bukanlah apa-apa di mataku. Leng Bing tertawa, tapi dalam hatinya, dia mengutuk Chen Ping. Dia ingin melihat berapa lama Chen Ping bisa berpura-pura. Ketika anggurnya dibawakan, Chen Ping pasti tidak akan bisa berpura-pura lagi. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy ke meja. Kerumunan melihat brandy di depan mereka dan mata mereka berubah menjadi hijau. Mereka belum pernah minum anggur semahal ini sebelumnya. "Tuan, apakah Anda perlu membukanya?" Pelayan itu memandang Leng Bing dan bertanya. Leng Bing tertegun, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, buka. Jika anggurnya dibuka, maka tidak ada ruang untuk penyesalan." Leng Bing memaksa Chen Ping untuk berkompromi. Dia tahu bahwa Chen Ping hanya berusaha keras untuk mendapatkannya dan pasti tidak akan membiarkan anggur dibuka. Leng Bing juga tidak mau membukanya. Lagi pula, lebih dari 1 juta dolar untuk makan, dia tidak punya uang sebanyak itu. Chen Ping tersenyum dingin, lalu berkata kepada pelayan, "Tolong buka semua anggurnya." "Ya, Tuan." Pelayan membuka sebotol brandy dengan keras. Kali ini Leng Bing langsung tercengang. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar membiarkan pelayan membuka anggurnya. Ledakan, sebotol anggur lagi dibuka oleh pelayan. Setiap kali botol dibuka, seperti palu godam yang menghantam jantung Leng Bing dengan keras hingga membuat hatinya sakit. Tak lama kemudian, keringat dingin mengucur di dahi Leng Bing. "Chen Ping, ini hotel regal. Properti keluarga Su, bukankah menurutmu kamu akan berbuat curang untuk menghindari tagihan? Itu tidak mungkin." Leng Bing mengancam Chen Ping. Dia berharap Chen Ping akan menghentikan pelayan membuka anggur saat ini. "Bukannya saya berpikir untuk melewatkan tagihan, apakah Anda patah hati karena uangnya? Jika itu masalahnya, kamu bisa memberitahu pelayan untuk tidak membuka anggurnya sekarang." Chen Ping bertanya sambil menatap Leng Bing dengan senyum dingin di wajahnya. "Bagaimana mungkin aku patah hati karena uang? Uang saku bulanan orang tua,
Kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya dalam setahun. Bagaimana Leng Bing bisa menghentikannya saat ini? Bukankah itu berarti menamparkan wajahnya sendiri? 10 botol brandy inilah yang dia inginkan. Tapi melihat 10 botol anggur dibuka, hati Leng Bing meneteskan darah. Masih anggur ini yang enak untuk diminum. Chen Ping mengambil sebotol brandy, menuang segelas besar untuk dirinya sendiri, lalu meminum semuanya. Melihat penampilan Chen Ping yang sedang minum seperti ini, Leng Bing memandang dengan nada menghina, lalu berkata kepada orang banyak, "Mari kita semua minum bersama." Tapi jangan biarkan seseorang meminum semuanya seperti mereka belum pernah melihat anggur sebelumnya. Orang-orang mendengar. Mereka semua mengambil botol untuk menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Bahkan Wang Yutian dan Zhang Miao yang tidak minum juga menuangkan secangkir besar untuk diri mereka sendiri. Mengetahui bahwa ini adalah ratusan ribu botol anggur, kali ini lakukan tidak minum, setelah takut tidak akan ada kesempatan untuk minum seumur hidup. Wang Han tidak minum, tapi masih menghibur Wu Yifan. Kali ini pukulannya terasa begitu hebat bagi Wu Yifan, sehingga dia terus berbaring di meja tanpa mengeluarkan suara. Leng Bing memperhatikan semua orang minum anggur. Diam-diam hatinya lega, dia sudah memikirkannya, ketika membayar tagihannya nanti, dia tidak akan mengambil uangnya sendiri, dia bisa membayar makanannya sendiri, tetapi anggur ini semua diminum. Semuanya harus membayarnya. Penguasa Istana Naga Langit bab 150. Bukan dia yang akan membayarnya. Namun penonton tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Leng Bing, dan mereka semua memujinya. Jika bukan karena Brother Bing hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa minum anggur sebaik itu selama sisa hidup saya. Tidak, Saudara Bing terlalu hebat. Lebih dari $1 juta untuk makan dan dia bahkan tidak mengedipkan mata. Beberapa orang tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka masih ingin mengikuti Brother Bing dan membandingkan. Mereka bahkan tidak melihat berapa beratnya. Dan Chen Ping tidak menghiraukan ejekan orang-orang ini, karena dia tahu nanti, akan ada saatnya orang-orang ini menangis. Segera, 10 botol brandy habis, dan semua orang kenyang dengan anggur dan nasi, dan beberapa sudah pusing karena minum. Anggurnya sudah diminum dan makanannya sudah kenyang. Ayo pergi juga, Chen Ping berkata pada Wang Han. Wang Han mengangguk dan membantu Wu Yifan berdiri, lalu keluar dari kamar pribadi. Melihat ini, Leng Bing buru-buru mengikuti kerumunan dan mengusir mereka. Dia ingin melihat dengan apa Chen Ping membayar, jadi dia tidak membayar tagihannya. Berapa total yang kita habiskan? Leng Bing bertanya sambil berjalan ke meja depan. Tuan, Anda telah menghabiskan total 2.100.000. Kasir di meja depan berkata dengan cepat. Leng Bing mengangguk, lalu setelah mengeluarkan ponselnya dan menghitung, dia berkata kepada Chen Ping, "Chen Ping, total kita ada 14, pengeluaran setiap orang adalah 150.000. Untuk kalian bertiga, kalian hanya perlu membayar 450.000 sekarang. 450.000, tidak banyak." Chen Ping tersenyum ringan. Chen Ping, kamu masih berpura-pura saat ini. 450.000 tidaklah banyak, kenapa kamu tidak mengeluarkannya, tunggu apa lagi? Zhang Miao mencibir, saya bahkan berpikir membelinya tidak bernilai 450.000 dolar. Anda benar-benar mengira Anda adalah orang yang menghabiskan banyak uang. Wang Yutian juga mengejek Chen Ping. Mereka ingin melihat bagaimana Chen Ping bisa mendapatkan 450.000 dolar. Karena mengetahui bahwa pencari nafkah biasa tidak akan mampu menabung cukup untuk 450.000 dolar dalam 10 tahun. Saat ini, Wang Han memandang Chen Ping dengan wajah cemas, dia tidak punya uang. Dari mana dia bisa mendapatkan 450.000 ini? Dan Wu Yifan, yang telah menundukkan kepalanya, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, saya masih memiliki 200,000 di tangan saya. Saya bisa mengeluarkannya. Bagaimanapun, Wu Yifan mendapat bagian dalam makanan ini, dia tidak bisa membiarkan Chen Ping menghabiskan uangnya.
Dan dialah yang harus meminta Wang Hanhan untuk datang. Tapi ternyata begini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Chen Ping tidak punya uang, baru saja keluar dari penjara belum lama ini. Dan bahwa keluarganya bukanlah keluarga kaya, jadi 450.000 itu mungkin sangat berarti bagi Chen Ping. Wu Yifan, kamu berpura-pura menjadi wanita kaya apa? Tahukah Anda berapa kali Anda harus menjual 200.000 ini? Sebaiknya kau mengasihani dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika Zhang Miao melihat Wu Yifan sebenarnya akan menawarkan uang, dia langsung berkata dengan wajah mengejek, "Kamu." Ketika Wu Yifan mendengar ini, dia langsung memerah karena marah. Segera, Wu Yifan tiba-tiba pingsan, dan sangat marah hingga dia pingsan. Yifan, Yifan. Wang Hanhan melihat ini, buru-buru memegang Wu Yifan dan berteriak. Chen Ping maju ke depan dan dengan lembut meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wu Yifan. Mengetahui bahwa Wu Yifan hanya marah dan akan baik-baik saja sebentar lagi, jadi dia berkata kepada Wang Hanhan, "Hanhan, kamu bisa mengantarnya pulang dulu. Aku akan mengurusnya di sini." Saudara Chen Ping, uang ini, kamu tidak perlu peduli. Aku punya solusinya, lebih baik kirim dia kembali secepatnya, kata Chen Ping dengan wajah tegas. Wang Hanhan memandang Chen Ping dan kemudian Wu Yifan yang pingsan. Pada akhirnya dia hanya bisa mengusir Wu Yifan. Chen Ping, kamu membiarkan mereka pergi lebih awal. Apakah kamu berencana untuk memecahkan pot sendiri dan mengingkari tagihan? Leng Bing bertanya sambil menoleh ke arah Chen Ping. Mengandalkan hutang? Chen Ping tersenyum ringan. Saya tidak punya tagihan sama sekali. Di mana saya bisa mengingkarinya? Bersambung.